Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin azakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini marilah kita mengkaji apa sesungguhnya kerugian yang hakiki itu, kerugian yang sebenar-benarnya rugi. Ya, sebab kita kadang-kadang dalam kehidupan keseharian memandang sesuatu itu jelek padahal itu sesuatu yang baik, dan menganggap kerugian ya itu bukan sebenarnya kerugian yang sesungguhnya. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, orang yang berakal pasti akan memilih sesuatu yang baik. Tidak mungkin ya orang yang berakal itu milih sesuatu yang buruk, kecuali orang gila itu ya. Iya, orang gila kan begitu, mengais-ngais di tempat sampah, ya pakai baju yang tidak kena, tidak pernah mandi dan sebagainya. Jadi orang yang berakal itu pasti cari yang baik, menghindarkan yang jelek, mengutamakan kebahagiaan yang bersifat abadi daripada kebahagiaan yang sifatnya sejenak. Kalaulah kita merenungi dunia dan segala isinya ini, saudaraku, kita pasti akan sadar dan yakin bahwa dunia dan segala isinya ini hanya bersifat sementara, sifatnya tidak kekal. Bahwa kebahagiaan dan kesedihan di dunia ini hanya bersifat sementara juga, bertolak belakang dengan kebahagiaan atau kesedihan di akhirat yang semua bersifat abadi. Maka alangkah ruginya, saudaraku, orang yang hanya mengejar materi dan kesenangan semu di dunia ini saja, karena tidak lama lagi itu semua akan berakhir dengan kematian. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya kita memang hidup di dunia, tapi mestinya kita harus faham tentang hakikat dunia. Ya, jadi jangan sampai kita di dunia ini terlena, tergoda, ya, terpikat. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa apa? Aku dengan dunia ini, di dunia ini ada seperti ini. Jari telunjukku aku masukkan ke dalam air laut, kemudian aku tarik lagi. Air yang masih menempel pada jari telunjukku ini adalah ibarat dunia, sementara air yang di laut itu adalah akhirat. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang berlomba mengejar kesenangan dunia ini ibarat orang yang berada dalam sebuah permainan yang melalaikan. Tidak lama lagi yang namanya permainan itu juga akan berakhir. Jadi marilah kita jangan sampai berlelah-lelahan, ya, bercapek-capean untuk sesuatu yang tidak ada artinya. Ya, itu kalau dunia untuk dunia. Sebagaimana Allah sudah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun?" Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Saudaraku yang berbahagia, mengomentari ini, seorang ulama mengatakan, maksudnya adalah bahwa semua perbuatan yang dikhususkan hanya untuk kehidupan dunia ini, seperti main-main dan senda gurau, yaitu tidak bermanfaat dan tidak kekal. Dengan penjelasan ini, maka amal-amal soleh yang dilakukan di dunia ini bukan termasuk main-main dan senda gurau. Misalnya seperti ibadah, kemudian perbuatan yang dilakukan untuk mencari kebutuhan pokok dalam kehidupan kita dan sebagainya. Yang penting saudaraku, jangan sampai kita terlena dalam urusan dunia. Karena apa? Kesenangan-kesenangan dunia itu hanya sebentar dan tidak kekal.
maka mestinya tidak ada orang yang terperdaya serta tidak menyebabkan mereka lupa dengan urusan akhirat. Walaupun kenyataannya justru lebih banyak yang lupa daripada yang ingat. Allah khusus mengingatkan kita orang-orang beriman agar kita tidak disibukkan oleh urusan dunia, antara lain urusan harta dan keluarga, sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah atau zikrullah. Barang siapa yang demikian, ya, sudah melenakan anak dan hartanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ibnu Katsir, salah seorang mufassir yang sangat terkenal, mengomentari ayat ini bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita, hambanya, untuk banyak zikir kepadanya dan melarang kita sibuk dengan harta dan anak sehingga kita lupa zikir. Allah juga memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa terlalaikan oleh kesenangan kehidupan dunia dan segala perhiasannya dari tujuan penciptaan kita, yaitu mentaati dan beribadah kepada Allah Ta'ala, maka itu termasuk orang yang merugi, yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan lebih-lebih pada hari kiamat dan hari akhir. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam surat Al-Munafiqun, ya, ayat 10, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, kemudian kamu baru menyesal. Ya Tuhan, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Saudaraku yang berbahagia, ayat ini mengisyaratkan bahwa semua orang yang melalaikan kewajiban akan menyesal pada saat ajal menjemput. Dia akan meminta perpanjangan waktu walau sejenak saja untuk mencari keridhaan Allah dan memperbaiki tingkah lakunya yang sudah lewat. Tetapi itu mustahil. Segala yang sudah terjadi sudah berlalu, ya tidak mungkin diulangi lagi. Setiap orang akan mengungkap penyesalan, ya, sesuai dengan kadar kelalaiannya. Saudaraku yang berbahagia, jadi kebanyakan orang itu di dalam keadaan rugi dan kemudian mereka menyesal. Lah siapa yang tidak merugi, saudaraku yang berbahagia? Kadang-kadang orang mengira bahwa dengan iman saja seseorang sudah beruntung, terhindar dari kerugian, walaupun mereka itu melalaikan kewajiban. Anggapan ini jelas tidak benar, saudaraku. Karena apa? Karena semua manusia itu akan merugi. Ini sudah merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Illa, kecuali alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi itu hanya orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, yang senantiasa bertausiah tentang yang benar, dan yang bertausiah tentang kesabaran. Saudaraku yang berbahagia, seorang ulama ahli tafsir menyatakan bahwa Allah bersumpah dengan menggunakan waktu al-asri, yaitu malam dan siang, yang waktu ini adalah merupakan tempat di mana orang itu berbuat. Bahwa semua manusia itu merugi, tidak beruntung. Innal insana lafi khusrin. Kerugian itu bertingkat-tingkat. Ada rugi total, seperti misalnya orang yang rugi di dunia dan di akhirat, ya, tidak masuk surga, justru masuk neraka jahanam. Ada yang rugi dari satu sisi, tapi tidak dari sisi yang lain. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kerugian itu akan menimpa orang, kecuali yang memiliki 4 sifat. Yang pertama apa? Beriman. Yaitu beriman terhadap perkara yang diperintahkan oleh Allah supaya diimani. Dan iman itu tidak akan ada kalau tidak ada ilmu. Jadi ilmu merupakan bagian dari iman.
Iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Jadi yang tidak merugi di dunia akhirat satu, orang yang beriman. Yang kedua apa? Orang yang beramal soleh. Wa amilus sholihat. Ini mencakup seluruh perbuatan baik, yang lahir maupun yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia atau makhluk Allah yang lain. Kemudian yang tidak merugi yang ketiga adalah tawasau bil haq. Menasehati tentang yang hak. Al-haq adalah iman dan amal soleh. Maksudnya mereka saling menasehati, saling menganjurkan, serta saling memberi motivasi untuk melaksanakan yang hak tadi. Kemudian yang keempat, orang yang tidak merugi adalah yang tawasau bis sabr. Senantiasa memberi nasihat agar tetap sabar dalam melaksanakan perbuatan taat, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, dan sabar menerima takdir Allah Ta'ala walaupun sepedih apapun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan dua sifat yang pertama, amanu wa amilus sholihah, iman dan amal soleh, seseorang bisa menyempurnakan dirinya. Dan dengan dua sifat berikutnya, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, seseorang bisa menyempurnakan orang lain. Jadi berhasil menyempurnakan 4 sifat tadi berarti telah selamat dari kerugian dan meraih keuntungan yang besar. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa itu sebenarnya kerugian yang hakiki? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak orang yang bersedih dan merasa rugi ketika gagal masuk sekolah favorit misalnya, gagal dalam bisnis, gagal meraih cita-cita di dunia dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri memang saudaraku yang berbahagia, itu merupakan kerugian yang mestinya harus diantisipasi. Namun kita jangan sampai lupa bahwa di sana itu ada kerugian yang berakibat sangat fatal dengan sakit yang tidak terperikan. Di sana di mana? Yaitu kerugian di akhirat. Kerugian yang diakibatkan oleh kekufuran, oleh kesyirikan, oleh perbuatan maksiat itu akan berujung di neraka jahanam dan akan menghalangi kita masuk surga. Inilah kerugian yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku yang berbahagia, memerintahkan Rasulnya supaya mengumumkan kepada kita manusia bahwa agama kita, agama yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah adalah agar kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Qulillah a'budu mukhlishan lahuddini. Jadi katakanlah hanya Allah saja yang kita ibadai dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Juga kita agar jangan syirik, ya kan begitu. Fa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranu al-mubin. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang yang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Allah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa yang menimpa orang-orang musyrik di akhirat merupakan kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka. Wa min tahtihim dhulal. Demikian juga ya, Allah menakuti mereka dengan azab itu. Kemudian apa lagi? Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Karena apa? Mereka ditakuti Allah Ta'ala dengan azab. Kemudian saudaraku yang berbahagia, hakikat kerugian, rugi yang hakiki adalah apa? Rugi karena kita masuk ke dalam neraka jahanam. Kesuksesan yang hakiki sebaliknya adalah apa? Kesuksesan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kerugian yang sesungguhnya, yaitu kerugian tatkala kita dimasukkan ke dalam neraka. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tatkala kita dimasukkan ke dalam jannah. Ya, doa kita mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menyelamatkan kita dari tipu daya dunia dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang meraih keberuntungan yang hakiki, selamat dari kerugian sebenarnya. Hanya Allah Ta'ala tempat kita memohon pertolongan. Demikianlah saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kajian kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan mohon maaf, dan kita berdoa kalau dalam majelis ini ada kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.